Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ya, Sabah, Malaysia. Kena sebut Sabah sebab ada orang cakap Sabah itu di mana lagi. Itu betul ada orang. Oke, hari ini kita 20 Januari ya, 20 Januari tahun 2024. Betul lah 2024 ke 2023 nih. Saya ketinggalan 1 tahun. 2024 ha. Jadi alhamdulillah ada satu penggambaran yang agak unik juga. Sebab kereta ini setahu saya kereta Exia ya. Kereta Exia nih dia punya masalah panas injin. Jadi sebelum membahas lebih lanjut apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik juga, di mana orang ini mengadu naik temperaturenya. Bila naik temperaturenya, aircon pun jadi panas lah. Bila aircon jadi panas, kita pun macam cacing kepanasan dalam kereta. Tapi masalahnya betul, kayak aircon masalah. Itu satu. Jadi orang ini pergi cek, dia pergi ganti termostat. Termostat dia sudah ganti ya di sini. Ini kereta dia. Ini termostat dia sudah ganti termostat. Kameramen ke sini. Oke, untuk Exia nih ya. Exia model yang second generation Yang first generation tuh yang dia punya lampu begini juga, cuma dia punya kabel tuh tidak macam nih. Macam mana mau cakap apa, kalau ada Exia saya boleh tunjuk lah. Exia saya boleh tunjuk kalau ada. Kita hold dulu. Hold dulu. Oke, assalamualaikum kita sambung. Kita tengok dari segi lampu, jangan dari segi cat lah, catnya memang tidak sama. Lampu sama, perasaan tak lampu sama? Nampak? Lampu sama. Ini kereta saya sendiri ya, model first tahun 2015. Model first tahun 2015. Oke, kita tengok lampu apa yang membezakan di sini dan kenapa kereta jenis yang ini. Bukan ini kali pertama, ini yang kelima sudah saya jumpa nih. Untuk model Exia, model engine kalau tengok dari sini kameramen, H89B. Apa nih, H89 lah, begitu engine dia. Kalau di sini H36E. H36E. Betul? Oke, apa bezanya kedua-dua ini masalah dia sekarang? Masalah ini kereta naik temperaturenya. Oke, dia sudah ganti termostat, dia sudah ganti water pump, dia sudah ganti lagi kipas, dia tambah lagi kipas depan nih. Kameramen ke sini. Tapi still dia masih naik temperature. Naik temperaturenya. Dia pandai naik temperature walaupun dia sudah tambah kipas. Saya sudah bilang sama dia, walaupun kau tambah helikopter punya kipas pun sama juga, naik juga temperaturenya ini barang. Kenapa? Sebab punca pada masalah ini kita tidak tahu. So kalau kita tengok apa masalah ini kereta, walaupun kalau kita scan dia punya bacaan 90 lebih juga, tapi dia bilang air sentiasa kurang. Sebab faktor-faktor temperature naik, memang apa yang ditukar oleh pemain tadi itu adalah benar, ada kaitan, tapi tidak sebenarnya yang dia tukar itu logik itu adalah benar. Memang ada kaitan water pump, ada termostat, tapi kenapa air sentiasa panas? Walaupun dia sudah ganti komponen-komponen tadi. Jadi dia punya jawaban ada di sini. Jawabannya ada di sini. Ini jawaban dia. Tengok. Oke. Kalau kita perhatikan ini, kenapa dia bebui? Coba satu orang rest. Kita tengok. Alright. Kalau kita pikir logik kan sepatutnya ini barang, kalau engine dia, ini engine-nya jenis aluminium Kalau jenis alloy dia lain. Aluminium walaupun dia sejuk dalam scanner, tapi itu bukan jaminan dia punya head bagus. Kita tengok. Kita tengok bui-bui dia. Ini pandai naik. Kita tengok dia panas. Dia akan keluar bui-bui halus sekejap lagi. Sekejap lagi dia bui akan keluar. Tuh. Sedikit lagi. Dari mana datangnya nih bui? Dari mana datangnya nih bui? Dan kenapa kita scan dia tidak macam normal juga, padahal tidak normal. Nampak? Nampak? Dia pula keluar bui-bui. Oke? Dia keluar bui-bui halus Kita nampak, kameramen boleh nampak sini? Tuh.
Dia menendang sudah. Panas sudah kan? Termostat sudah buka. Tetap keluar bui-bui. Bui-bui halus tuh, nampak? Oke. Alright, kita tengok. Keluar bui-bui itu. Macam mana boleh keluar bui? Sekarang kita tengok injinnya normal, seperti kereta saya di hadapan nih. Ini injin saya. Ini nampak. Jernih dan murni. Sudah jernih, murni lagi. Kau tengok, tiada naik temperature. Tengok kepanasan dia, orang bilang cakap biasalah, sejuk. Coba pergi sana. Oh, dia pakai mentol pula ni. Dapatlah rest sajalah. Ini injin sudah panas Okey, kita tengok. Satu orang rest. Kita tengok perbezaan injin ni yang normal dengan tidak. Ini injin normal. Kereta Exia sama. Cuma model keluaran tidak sama. Okey? Okay, coba rest. Ini injin saya yang normal tuh. Tidak seteruk yang tadi lah. Okey? Dia ada bukit kecil. Jadi sekarang ini kalau kita tengok. Kita tengok yang ini. Model injin H36. 3H36. Dia punya kabel seperti ini. Kabelnya seperti ini. Kabel dia seperti ini. Yang ini model yang kedua, second generation, seperti ini. Seperti ini. Okey? Ini dua-dua kita tidak rest Dua-dua kita tidak rest. Kita tengok dia punya bui-bui itu, ya. Memang dia ada bui-bui halus. Dia sudah, orang bilang ini injinnya sudah orang bilang ada bengkok, sudah gasketnya lah. Dari mana terhasilnya angin? Biasanya memang daripada gasket sudah terbakar lah. Jadi kalau kita tengok scanner sini tidak juga apa-apalah. Normal juga. Coba ambil zoom. Okey. Kita tengok, kita sudah buka. Kita compare dengan sini, coba kameramen sini. Nih. Ini dua-dua kita tidak rest ini kita tidak rest juga. Ini yang normal punya lah. Untuk model yang ini kalau kita nampak ya. Kameramen boleh sini tengok. Itu sama-sama kita tidak rest Ini kita tidak rest juga, tiada rest. Kita tidak rest. Ini pun kita tidak rest. Kita nampak perbezaan dia. Okey? Jadi dia memang makan minyak dia makan dia menghasilkan angin. So kalau kita nampak engine coolant temperature 99, kipas tidak jalan. Takkan kita masalahkan tu fan sensor. Dia tukar 10 kali pun sama juga. Tengok. Dia punya indikator senang, saya mau tahu dia problem kau punya head. Satu, tengok bui. Kalau dia berbui seperti ini, head sudah terbakar. Yang kedua, lebih 100 mungkin baru hidup ni kipas dia. Sebenarnya bukan sensor itu rosak, memang sistem itu sudah bermasalah. Kalau kita nampak kita tengok sini. Dia sudah berbui ya. Ini menunjukkan gasket sudah terbakar. Sekarang sudah bacaan 99 sebab ini barang pakai mentol. Baru pusing. Memang dekat sana, tengok sana. Kita tengok dia baru berpusing. So kalau kita nampak macam normal. Tapi apa indikator paling penting ialah bui-bui tadi inilah. Kalau sudah berbui-bui begini, kita mengharap supaya memang tak ada cerita lah. Jadi soalan dia sekarang ada dua. Satu, kenapa model yang begini? Sebab ini model ada 5 biji sudah saya jumpa. Bila panas injin dia, otomatis aircon akan jadi panas. Dan kenapa model yang ini saya pun tidak tahu, sedangkan sisinya sama. Cuma model injin kalau kita tengok S989. S89B kalau saya nampak nih. S89B. Model yang ini jarang ada masalah. Bukan saya mau promosi saya punya kereta. Ini kereta saya sendiri ya. H36E. Jarang ada masalah yang model dia punya penutup seperti ini. Ini first model. Second model seperti ini. Selalu yang ada penutup begini selalu masalah aircon, masalah kompresor kadang-kadang. Jadi kita bukan salahkan, tapi kita berkongsi saja. Sebab banyak kereta yang kita bikin, ini model selalu ada masalah dengan kita. Masalah aircon lah, overheat lah. Ini kereta. Tidak tahulah, kepada engineer minta maaf saya lah. Kenapa model yang ini selalu overheat. Dan terus terang dua-dua pun enjin aluminium juga dua-dua. Jadi kenapa dia overheat? Mungkin disebabkan oleh faktor quality sendiri itu mungkin. Sebab kereta saya ini model pos. Sudahlah model pos, kereta sewa lagi. Lagilah. Kalau dipikir betul-betul banyak tangan. Jadi ini kereta saya nih. Memang alhamdulillah setakat ini tidak ada masalah. Bukan kita mendoakan supaya dia masalah, tapi setakat ini tidak ada masalah. Sampai sekarang coba tengok kameramen. Dari tadi dia hidup. Masih maintain lagi dia punya. Masih maintain lagi dia punya air. Ya, tiada bui-bui halus. Yang ini sama-sama kita tidak rest, tapi dia bui-bui halus tapak tuh. Sekejap kita isi di dalam air kan. Jadi kalau kita berdasarkan scanner pun susah juga. Jadi indikator paling bagus adalah kita tengok bui itu. Kalau dia sudah berbui itu, paham-pahamlah. Mananya sudah orang bilang macam mana mau cakap
Sudah sampai ajalnya mau diobohol lah. Jadi kau tukar kipas pun tengok ini warnanya sudah tambah kipas nih ya Pak. Dia tambah kipas pun sama juga. Nih, dia tambah kipas. Pas sudah dia tambah kipas, dia pergi tukar termostat. Sedangkan termostat itu tidak juga rusak. Dia ganti lagi water pump. Tengok water pump bawah tuh. Itu water pump. Sorry, mana water pumpnya? Ini water pump. Nih, tangan saya. Mana saya punya laser? Sekejap saya tengok laser saya dulu. Oke. Jadi persoalannya sekarang adalah macam mana kita mau tahu kereta itu masalah overheat kah ataupun masalah lain. Senang saya caranya. Kalau dia berbui itu engine, masalah lah itu. Jadi kita paham dulu kenapa bui itu wujud, dari mana datangnya itu bui. Kan tiba-tiba dia muncul kan. Jadi inilah susah juga kita mau cakap. Jadi kita kasih paham melalui praktikalnya. Saya punya laser hilang lah. Oke, kita akan ke depan. Oke, jadi water pump dia sudah ganti. Dia bilang lah ownernya kalau dia membohong, saya pun ikut membohong. Jadi kameramen ke sini, jangan kasih nampak plate number. Oke, kalau kita pikir, jalan ke sudah. Oke, ini adalah satu engine, ini lagi terolah dia jadi orang bilang jadi apa namanya istilahnya ini. Jadi susu, dapat satu dia jadi susu. Sekarang kita sudah pasang. Cuma saya mau kongsikan di sini apa kaitannya itu bui-bui. Oke, ini gasket. Saya kasih paham lah kan. Ini gasket kan? Gasket. Alright. Contohlah ini gasket dia. Contoh ini gasket. Macam inilah. Ini gasket. Kan? Begini. Contohlah. Ini gasket, dia ada lubang air. Oke, ini disebut sebagai lubang kompres. Yang ini lubang air, lubang air, lubang air, air. Oke, ini lubang air semua nih. Lubang compression ini yang ini. Lubang minyak return turun 1, 2, 3. 3 lubang minyak keluar, lubang minyak naik yang ini, yang dekat pressure oil nih. Satu aja lubang dia tembak naik. Ini ada yang one way valve oil, ini return minyak oil. Yang ini air sejuk untuk sejukkan blok engine nih, supaya bila terbakar dia tidak terlalu panas. Ini engine. Bila panas dia akan menyebabkan besi sifatnya kalau terlalu panas dia akan jadi masalah, yaitu boleh mengembang. Jadi itulah sebabnya engine-nya letak air di dalam nih supaya engine itu tidak melebihi tahap kepanasan melampau. Bila melepasi tahap melampau, gasket yang ini yang setipis kulit bawang ini, oke? Gasket setipis kulit bawang yang ini kan, dia akan terbakar. Contoh yang inilah. Ini gasket tipis dia, di sini ada head. Jadi bila terbakar ini gasket ataupun head itu bengkok, disebabkan mungkin termostat sebelum ini, angin daripada sini dia masuk pergi lubang air. Betul? Pergi lubang air nih. Lubang air nih dia akan masuk dari pilih kompres, dia akan masuk lubang air dan air juga boleh masuk sini, dia pun boleh masuk sana. Jadi saling bertukar-tukar dorang. Patutnya lubang kompresor angin dia tekan piston saja, dia tidak boleh masuk pergi lubang air. Sebab itulah kenapa dia berbui. Sebab bui itu hasil daripada angin ataupun compression daripada lubang piston tadi masuk di lubang air. Sebab mungkin sebabkan gasket sudah putus ataupun terbakar, ataupun orang bilang tidak sudah mengikut jalur-jalurnya. Sebab jalurnya ada 3 sini, jalur kompres yang lubang nih, ini compression namanya. Yang ini jalur air, yang ini jalur minyak. Minyak turun, yang ini jalur minyak naik. Minyak hitam ini minyak hitam turun, minyak hitam turun, minyak hitam turun. Ini compression. Ini lubang air semua nih berkeliling-keliling, ini semua nih air. Ini air keliling, ini air lubang-lubang air semua. Jadi bila dia bengkok, air akan lubang kompresenya akan ada di air. Dan satu masalahnya kereta yang ini pula, bila dia sudah teruk lagi, dia akan masuk pergi lubang minyak. Ini lubang air masuk pergi minyak. Lubang air masuk pergi minyak. Jadi itu yang jadi masalah, menyebabkan kereta menjadi kopi susu. Jadi paham kenapa apa kaitannya yang saya bahas di sini ialah macam mana benda itu boleh jadi bui. Disebabkan oleh lubang kompres angin tadi masuk pergi air dan air pun masuk di dalam pembakaran. Itu menyebabkan air pandai kurang. Jadi kenapa dia kurang? Sebab satu sudah dibakar. Batu sudahlah kurang dibakar oleh combustion di sistem ni, api kan. Lepas tu angin tadi temis lagi masuk pergi air dan air kan melalui radiator. Sebab itu kenapa di radiator tu berbui. Dan sampai bila-bila pun kalau letak kipas tetap juga temperature naik. Sebab itulah ownernya datang, dia bagi tahu saya kenapa kereta ini walaupun tambah kipas tetap naik. Ya. Dan saya comparekan antara kereta lama saya ini kereta saya dan kereta yang baru. Kenapa kereta jenis ini bermasalah? Ini kena tanya engineer, bukan tanya saya lah. Ini saya coba compare. Macam mana model first, yang ini tengok kabelnya. Banyak beza. Engine pun nampak ada perbezaan. Yang kedua dia tidak ada ECM relay. Ini nampak. Model baru dia ada ECM relay nih. Nih. Ini boleh buka naik nih. Dia tidak ada di sini. Nampak? Ini dia tiada ECM relay. Ini relay dalam semua ada. Yang ini tiada. Kita tengok. Dia lurus saja. Kosong.
tidak ada ECM relay di sini. Dia tidak sama. Oke, model first dia tahan banting. Tahan banting. Ya udah second generation dan seterusnya ini banyak masalah overheat. Kenapa dia overheat? Saya pun tidak tahu, mungkin termostat, mungkin juga sebab water pump, mungkin juga lah. Mungkin juga radiator, mustahil juga radiator, kereta ini masih baru. Dan juga mungkin sebabkan quality engine H89B berbanding dengan engine model H36E tidak sama. Sebab saya tengok di kad kereta saya dia tulis engine H36E. Minta maaf kalau saya salah lah, tapi saya tengok di kad kereta saya, sebab ini kereta saya sendiri. Kalau kita nampak sini kameramen boleh, sekejap saya cari ya, saya cari. Ini Exia, ini Exia, nampak? Exia betul? Jangan kasih nampak plate number, nanti orang beli nomor. Oke, Exia betul? Exia petrol 1000 cc. Tengok model engine dia, engine mana engine tuh? Engine H36E. Betul? H36E. Saya nampak sana. Tuh H36E. Ini saya tidak kat kereta lah, sebab kereta orang. Ini kereta saya sendiri. Nampak engine, nampak perkataan engine tuh. Engine H36E. 90U tuh. 90U. Tapi kita senang H36E lah. Ini H89B. Saya tidak tahu model H89B punya engine ini kenapa jadi begini. Ini tengok. Dia berbui-bui, kesian. Aduh. Jadi kalau dia sudah bui-bui begini, tidak payahlah kau tambah kipas. Tidak payah lagi kau mau pergi ganti water pump. Tidak payah lagi kau mau ganti termostat. Tidak perlu. Kau overhaul saja. Itu saja ceritanya. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Jadi sedikit info supaya kita dapat membezakan kenapa kita perlu overhaul. Dan kenapa kita tidak perlu lagi mau cerita ganti yang membazir saja. Yang memang sebenarnya ada kaitan, tetapi dia sebenarnya problem utama dia ada overheat saja. Kau tengok tuh. Kenapa sudah itu begitu tuh. Jaga hati-hati dia melompat sama kau. Oke, jadi inilah yang kita kena paham bahwa bila engine sudah bermasalah, aircon pun akan jadi panas. Kalau saya jahat tadi, aircon saya servis dulu. Baru saya kampak lagi di engine. Dapat sudah 2 untung. Padahal masalah engine saya pun bukan masalah aircon. Lepas itu tiba-tiba dia bilang slip. Kalau panas dia slip. Saya overhaul lagi gearbox. Untung lagi aku gearbox. 3 untung. Engine, gearbox, aircon. Padahal puncanya engine saja. Jadi makanya itu mengetahui punca itu sangat penting. Sebab itu saya banyak kali cakap, yang mahal itu bukan duit, tapi yang mahal itu jujur. Oke, itu saja. Sekiranya info ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Semoga info ini memberi manfaat pada kita dan juga pengguna-pengguna kereta lain. Supaya kita kena pasti punca dia. Walaupun dalam scan itu tidak melebihi 100, tapi untuk engine aluminium, jangan percaya dengan scan itu. Tengoklah bui-buinya. Kalau berbui, jawabannya satu, overhaul. Top saja, angkat atas, bawa, buat macam biasa. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.